Shalom saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Kembali kita berjumpa pada hari ini, Senin 31 Juli 2023. Kita bersyukur di penghujung bulan ini kita masih dalam keadaan yang sehat. Kita mengalami kebahagiaan karena kita terus dilimpahkan kasih dan sukacita daripada Allah. Nah, saudara-saudaraku, mari kita lebih dalam lagi untuk dapat mendengar kebenaran firman Tuhan. Kita satukan hati dan kita rendahkan diri. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu dan jadilah kehendak-mu di dalam hidup kami seperti di surga. Kami sungguh bersyukur ya Bapa, hari ini kami boleh datang kepada Tuhan, kami boleh menghargai Engkau, menghormati Tuhan. Biarlah kami semakin hari, semakin kami mencintai kekudusan-Mu. Ya Bapa, saat ini kami akan mendengar kebenaran-Mu, urapi setiap kami. Engkau yang memberikan kami hati yang baru, hati yang sungguh-sungguh rindu untuk dapat melakukan, merenungkan kebenaran firman-Mu. Ajar setiap kami untuk dapat menghormati Engkau. Biarlah firman-Mu yang mengubah kami, firman-Mu yang membersihkan kami. Terima kasih Bapa, kami siapkan hati kami sebagai bejana, Tuhan yang membentuknya, Tuhan yang menguduskannya, dan Tuhan yang memakai kami menjadi sebagai alat di tangan Tuhan. Terima kasih Bapa, kami berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Nah, saudara-saudaraku, kita akan mendengar kebenaran firman Tuhan pada hari ini yang berjudul Perhatikan Kekudusan Allah. Firman Tuhan hari ini tertulis di dalam Yeskil 39 ayat 21 sampai 29. Mari saudaraku mengajak kita untuk dapat membaca Alkitab kita bersama-sama. Aku akan membuat kuasa kemuliaanku berlaku atas bangsa-bangsa, dan mereka semua melihat hukuman yang akan kujatuhkan dan melihat tanganku yang akan memukul mereka. Dan kaum Israel akan mengetahui bahwa akulah Allah mereka mulai hari itu dan seterusnya. Dan bangsa-bangsa akan mengetahui bahwa karena kesalahannya kaum Israel harus pergi ke dalam pembuangan, dan sebab mereka berubah setia terhadap aku menyembunyikan wajahku terhadap mereka. Dan aku menyerahkan mereka ke dalam tangan lawan-lawannya, dan mereka semuanya mati rebah oleh pedang. Selaras dengan kenajisan dan durhaka mereka, kuperlakukan mereka dan kusembunyikan wajahku terhadap mereka. Oleh sebab itu, beginilah firman Tuhan Allah. Sekarang aku akan memulihkan keadaan Yakub dan akan menyayangi seluruh kaum Israel, dan cemburuku timbul untuk mempertahankan namaku yang kudus. Ayat yang ke-27. Dan kalau aku sudah membawa mereka kembali dari tengah bangsa-bangsa dan mengumpulkan mereka dari tanah musuh-musuh mereka, dan pada saat aku menunjukkan kekudusanku kepada mereka di hadapan bangsa-bangsa yang banyak, dan mereka akan mengetahui bahwa akulah Tuhan Allah mereka yang membawa mereka ke dalam pembuangan di tengah bangsa-bangsa dan mengumpulkan mereka kembali di tanahnya, dan aku tidak membiarkan seorang pun daripadanya tinggal di sana. Aku tidak lagi menyembunyikan wajahku terhadap mereka kalau aku mencurahkan rohku ke atas kaum Israel. Demikianlah firman Tuhan Allah. Amin. Nah, saudara-saudaraku, Tuhan kembali mengingatkan kita melalui pasal ini, dan Ia mengulang kembali bagaimana hukuman Allah atas Gog yang menggambarkan pemusnahan semua musuh Israel. Dan di pasal ini kita juga boleh mendengar firman Tuhan menekankan campur tangan Tuhan yang ajaib terhadap umatnya. Saudara-saudara, di dalam nubuat Nabi Yeskil kita dapat melihat bahwa Tuhan tidak mengizinkan kekudusan namanya diremehkan oleh umat Israel ataupun bangsa-bangsa asing. Nama Allah yang kudus bukanlah hanya sekedar sebutan semata, melainkan mewakili kuasanya, otoritas, sifat, dan reputasinya sebagai pencipta alam semesta. Bagi mereka yang melecehkan kekudusannya, Allah akan menjatuhkan hukuman yang mengerikan untuk menyatakan kemuliaannya. Saudara-saudaraku, Allah mengumumkan firman-Nya untuk melawan setiap orang yang meremehkan otoritas Allah, melumpuhkan tangan mereka yang mencemarkan reputasinya,
dan merebahkan mereka yang menodai kekudusan Allah. Saudara-saudaraku, semua ini dilakukan Allah agar bangsa-bangsa mengetahui bahwa nama Allah Israel yang kudus tidak dapat dipermainkan oleh siapapun dengan semena-mena. Kedaulatan Allah sekali lagi dinyatakan dan ditegakkan. Allah Israel yang memperhatikan umatnya, bangsa Israel yang berdosa, yang begitu jahat di hadapan Tuhan, yang mengalami hukuman dahsyat di pembuangan dan pengampunan yang daripada Allah tetap dinyatakan. Allah berjanji untuk memulihkan dan memberikan karya yang ajaib bagi bangsa Israel. Allah yang memutuskan untuk mengampuni dan memulihkan, dan Allah juga yang memakai bangsa Israel secara luar biasa. Saudara-saudaraku, Allah membawa mereka dari tempat mereka terpencar di pembuangan kembali ke tanah pusaka pemberian Allah. Saudara-saudaraku, Allah sudah menyucikan mereka, dan Allah tidak lagi menajiskan diri mereka, sehingga bangsa Israel tidak lagi bermain-main dengan dosa seperti apa yang sudah mereka lakukan terdahulu. Saudara-saudaraku, melalui pencurahan Roh Kudus, pencurahan Roh Allah yang dinyatakan bagi umatnya merupakan suatu kerinduan dan kasih Allah yang besar yang dinyatakan bagi umat Israel. Berita penghukuman yang dinyatakan di dalam Alkitab yang menyadarkan bahwa dosa yang sangat serius yang dilakukan oleh bangsa Israel yang membuat hati Tuhan sangatlah sedih. Dan demikianlah Tuhan Allah dengan serius mengirimkan putra tunggalnya Tuhan Yesus Kristus untuk mati di kayu salib agar setiap dosa dibereskan, diselesaikan. Dan dengan demikian setiap kita manusia tidak lagi hidup sembarangan. Mari saudara-saudaraku, ingatlah bahwa kita sudah dikuduskan oleh darah Kristus yang kudus. Janganlah kita bermain-main dengan dosa. Jangan lagi kita boleh meremehkan kekudusan Allah. Saat kita melakukannya berarti kita menghina pengorbanan Tuhan Yesus. Di tengah-tengah dunia yang serba canggih, tanpa sadar kita mungkin masih menyatakan ketidakkudusan Allah. Kita masih meremehkan kuasa dan otoritas Allah di dalam tindakan dan percakapan sehari-hari. Saudara-saudaraku, Ia akan menjadi Allah yang demikian mulai hari ini dan seterusnya. Ia adalah Allah yang kasih, Allah yang mengampuni, Allah yang adil, dan Allah yang kudus. Dan biarlah rahmat Allah terus kita alami setiap hari di dalam hidup kita. Allah akan membuktikan kepada kita bahwa Dia adalah Allah yang kudus, Allah yang sungguh-sungguh tidak pernah meninggalkan kita, Allah yang adil, Allah yang tidak mau kompromi dengan dosa. Dan oleh sebab itu, saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, biarlah kejadian hari-hari ini yang terus akan membuat kita semakin pasti, semakin percaya bahwa karya Allah sudah dinyatakan melalui pengorbanannya di kayu salib 2000 tahun yang lalu, dan penyertaannya tetap nyata di dalam diri kita. Dan demikian pula kita akan terus mempermuliakan Tuhan setiap hari melalui keseharian kita, aktivitas kita, dan biarlah kita boleh memperhatikan kekudusan Allah. Amin. Demikianlah saudara-saudaraku renungan firman pada hari ini yang dapat kita dengar. Biarlah kita semakin hari semakin berkata bahwa Allah yang kudus bertahta dalam hidup kita, dan kita sadar bahwa kekudusan Allah yang akan terus membakar kecemaran kita. Amin. Mari kita satukan hati dan kita berdoa. Bapa kami yang sungguh baik, kami bersyukur buat firman-Mu yang sudah kami dengar. Firman-Mu ya dan amin. Kami percaya setiap kami diubahkan, dan kami boleh sungguh-sungguh melakukan perbuatan-perbuatan benar. Kami sungguh-sungguh mencerminkan karakter Kristus dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, kami bersyukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Semangat pagi. God bless you all.